Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masih bisa bertemu di ruangan Zoom ini. Syukur alhamdulillah kepada Allah di tengah pandemi yang masih luar biasa ya. Bahkan hari ini ada isu baru terkait Omikron itu sendiri dan angka kejadiannya juga cukup luar biasa. Dan beberapa kota sudah memberikan opsi untuk mulai daring lagi. Tapi saya berharap semoga untuk kota-kota kita, terutama yang Omikronnya belum terlalu tinggi, semoga tidak daring ya, karena anak-anak itu sebenarnya pada waktu mereka melakukan luring itu mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, di mana kebahagiaan mereka itu sebenarnya sudah bisa menjadi salah satu imunitas terbaik untuk anak-anak. Dan mungkin juga yang ingin saya sampaikan di sini sebelum kita memulai acara ini, maka marilah kita bersolawat salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena atas jasa besar beliaulah kita berada dalam nikmat iman Islam dan cahaya yang luar biasa ya. Kita tidak berada dalam kejahilian lagi. Kita hari ini berada dalam sebuah peradaban yang luar biasa yang itu dibawa oleh Rasulullah. Dan hal inilah yang membuat kita itu memiliki hutang yang sangat luar biasa kepada beliau. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu adalah sebuah bentuk terima kasih kepada Rasulullah. Apa yang kita lakukan dengan kita bergabung di SDI itu adalah sebuah bentuk cinta ya, karena memang cinta itu butuh bukti katanya ya. Cinta itu butuh bukti, dan bagaimana cara kita membuktikan cinta kepada Rasulullah adalah memang mempelajari semua hal-hal yang terkait dengan Rasulullah, terutama terkait sirah Rasulullah itu sendiri. Bahkan seorang sahabat ya pada waktu itu ditanya ya, Anas bin Malik ya, seorang sahabat Anas bin Malik waktu itu ditanya, bagaimana cara para sahabat mendidik anak-anak pada waktu Rasulullah sudah wafat. Maka jawabannya adalah, kami dididik oleh Al-Quran, kemudian hadis, dan kemudian juga sirah dari Rasulullah itu sendiri yang diajarkan kepada anak-anak. Jadi memang sangat penting mengajarkan sirah, sangat penting untuk menyampaikan sirah itu sendiri kepada anak-anak itu, dan karena itu kita berada di SDI. Tetapi apa hubungannya ya dengan kita itu menjadi kaya dan bertumbuh gitu ya, menjadi kaya dan bertumbuh. Semua orang saya pikir tidak ada yang tidak ingin kaya ya, karena kalau misalnya kita kaya, maka kalau bagi seorang muslim kekayaan itu akan memberikan kebermanfaatan yang luar biasa. Memang ada yang mengatakan uang itu bukan segalanya, tapi segala-galanya butuh uang. Betul ya ibu-ibu ya? Betul ya ayah ya? Percaya nggak kalau segalanya butuh uang? Memang uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu butuh uang. Percaya tentang hal itu? Boleh percaya, boleh enggak ya. Tapi kalau saya percaya, saya memilih saya percaya. Karena pada waktu saya mau bersedekah, saya butuh uang. Kalau saya ingin melakukan wakaf, melakukan amal jariah, saya butuh uang gitu. Saya ingin menolong orang-orang yang lagi butuh bantuan, mungkin karena anaknya tidak bisa bersekolah, kemudian anak-anak yatim yang memang butuh dibantu, itu juga butuh uang gitu kan. Itu yang terjadi hari ini. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa orang Islam itu nggak boleh ngomong sedikit-sedikit uang, saya rasa itu adalah sebuah perkataan yang sangat keliru. Karena sesungguhnya setiap kita, masing-masing dari kita, itu pasti memerlukan uang untuk melanjutkan kehidupan kita di dunia ini ya, melanjutkan kehidupan kita di dunia ini. Dan kita juga harus menyadari bahwa untuk menjadi kaya itu bukan hanya sekedar kerja keras. Kalau misalnya menjadi kaya itu sekedar hanya untuk bekerja keras, maka saya meyakini bahwa para kuli-kuli kasar yang ada di pelabuhan, kemudian tukang bangunan yang mungkin bekerja lebih luar biasa, itu akan menjadi kaya raya. Kalau misalnya memang kaya raya itu bisa didapatkan hanya dengan kerja keras. Tetapi masalahnya, untuk menjadi kaya itu kan ada banyak hal yang harus kita lakukan, bukan hanya sekedar kerja keras. Bahkan kita seringkali berpikir bahwa apa yang kita peroleh gitu kan, apa yang kita miliki, gaji yang kita miliki itu adalah sumber kekayaan kita. Padahal sesungguhnya
Rezeki Allah itu luar biasa. Bahkan Allah dalam firman-Nya mengatakan, akan aku datangkan rezeki dari arah yang tidak kamu duga-duga. Jadi hal yang jadi hal yang selama ini sering salah dalam pikiran kita adalah kita menyangka bahwa rezeki kita itu hanya dari apa yang kita upayakan. Hanya dari hal-hal yang nampak kita upayakan. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa ada hal-hal yang sebenarnya itu di luar kuasa kita. Ternyata Allah sudah melakukan apa yang seharusnya menjadi hak kita. Nah, karena itu saya bilang, untuk menjadi kaya itu tidak hanya sekedar bekerja keras, tapi untuk menjadi kaya dibutuhkan sebuah pertolongan dari Allah, dibutuhkan doa. Kemudian untuk menjadi kaya, kita itu harus punya konsep, kita harus punya ikhtiar. Kalau misalnya saya ditanya, Bu Ira sudah kaya apa belum gitu ya. Kalau saya misalnya ditanya, saya bilang saya masih berusaha untuk jadi kaya gitu. Tapi untuk saat ini mungkin saya sebagai ibu rumah tangga sudah bisa memiliki penghasilan sendiri, di mana dengan penghasilan itu saya bisa menolong banyak orang. Di mana dengan penghasilan itu saya bisa memberikan apa yang menjadi kebutuhan orang tua saya, meskipun mungkin pemberian saya itu tidak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kepada saya. Jadi kalau misalnya ditanya, Bu Ira sudah kaya apa belum? Saya mengatakan saya berusaha untuk menjadi kaya gitu kan. Apakah kaya itu takdir gitu ya? Mungkin iya. Tapi masalah takdir itu kan urusan Allah. Jika memang kita ditakdirkan tidak kaya, maka kita harus menerimanya. Tugas kita itu adalah ikhtiar, maka fokus saja untuk melakukan ikhtiar secara maksimal. Lalu kemudian tadi saya tanya juga ya, bolehkah Muslim menjadi kaya? Ini perlu dipahami dulu. Sebab kalau ada keyakinan seorang Muslim itu tidak boleh kaya atau berpikir bahwa kaya itu buruk, maka ini perlu kita bersihkan dulu. Mindset ini kita perlu bersihkan dulu. Kalau perlu di brainwash ya istilahnya kalau orang-orang yang mengatakan cuci otak gitu ya. Selama Anda berpikir kaya itu buruk, maka secara tidak sadar itu akan menggerakkan sel-sel saraf kita untuk mengatakan kaya itu tidak baik dan kita akan menghindari untuk menjadi kaya. Nah, itu kalau kita belajar dari sahabat Abdurrahman bin Auf, yaitu salah satu sahabat yang sangat kaya raya, bahkan kekayaannya itu dikatakan sepertiga dari kekayaan penduduk Madinah itu adalah milik sahabat Abdurrahman bin Auf, saking kaya rayanya. Dan pada waktu itu Rasulullah tidak pernah memerintahkan pada sahabat Abdurrahman bin Auf untuk menghilangkan kekayaannya dan menjadi miskin. Bahkan para sahabat lain ya, kecuali Sayyidina Ali ya, seperti Abu Bakar, para khalifah kita itu kaya raya, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab itu adalah orang yang kaya raya dan mereka tidak dilarang untuk kaya. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan Abdurrahman pada waktu itu dari Musa bin Ali, kemudian dari bapaknya ia berkata, saya mendengar Amru bin As berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang kepadaku agar mengatakan, bawalah pakaian dan senjatamu, kemudian temuilah aku. Maka aku pun datang menemui beliau, sementara beliau sedang berwudu. Beliau kemudian memandangiku dengan serius dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Beliau lalu bersabda, aku ingin mengutusmu berperang bersama sepasukan para prajurit. Semoga Allah menyelamatkanmu, memberikan ghanimah, dan aku berharap engkau mendapat harta yang baik. Dan kemudian Amru bin As berkata, wahai Rasulullah, saya tidak memeluk Islam lantaran ingin mendapatkan harta, akan tetapi saya memeluk Islam karena kecintaanku terhadap Islam dan berharap bisa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, wahai Amru, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang solih. Hadis riwayat Ahmad. Jadi di sini perlu dipahami, harta itu akan sangat luar biasa kalau berada di tangan yang tepat.
kalau harta itu berada di tangan orang-orang yang memang tahu harta ini untuk apa. Karena bagaimanapun umat muslim itu harus kaya raya, dan kenyataan yang kita lihat hari ini adalah banyak sekali ya orang miskin yang belum kaya raya. Jadi di sini kita harus sepakat bahwa kita boleh menjadi kaya asal bertakwa dan solih. Sepakat seperti itu ya Ibu-ibu ya. Sepakat seperti itu ya Ayah, karena di sini ada Ayah juga, bahwa kita boleh menjadi kaya asal takwa dan solih. Nah, bahkan kekayaan para sahabat sangat bermanfaat pada waktu perjuangan kaum muslim saat itu. Dan perjuangan muslimin hari ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Bukan hanya sekedar bahwa Rasulullah sudah selesai itu perang Khandaqnya, sudah selesai itu perang Khaybarnya, sudah selesai itu perang Uhudnya, sudah selesai perang Badarnya gitu, perang Hunainnya sudah selesai gitu, perang Mut'ahnya juga sudah selesai, penaklukan Persia juga sudah selesai, penaklukan Syam juga sudah selesai. Tidak berhenti sampai di situ. Karena sampai kapanpun kita selalu dihadapkan dengan tantangan perjuangan. Masih banyak umat Islam yang kurang berdaya, baik dari segi ekonomi, dari pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dan semua itu butuh diperjuangkan. Dan bohong kalau perjuangan itu nggak membutuhkan materi. Bohong sekali. Kita itu tidak bisa mengatakan yang penting sabar, ikhlas, dan tawakal gitu ya. Tapi pada kenyataannya, dalam sejarah kita membaca bahwa saat berperang, Rasulullah tetap menggunakan senjata terbaik, menggunakan kendaraan terbaik, dan membutuhkan perbekalan di saat perang. Dan sebagiannya itu berasal dari apa? Dari infak para sahabat yang kaya raya. Nah, yang tidak boleh bagi seorang muslim itu apa? Yang tidak boleh adalah saat kita menuhankan harta. Tujuan hidup kita itu kemudian semata-mata hanya untuk harta. Yang tidak boleh itu juga saat harta itu menjauhkan kita dari Allah. Yang tidak boleh juga adalah saat kita bersama harta, kita malah semakin maksiat. Dan yang tidak boleh juga, yang paling penting nih ya, tidak boleh menghalalkan segala cara demi harta. Termasuk salah satunya korupsi yang memang sangat marak di negeri kita. Karena memang negeri kita itu untuk masalah akidah, memang muslimnya masih berkepribadian ganda. Sholat rajin, zakat rajin, puasa dilakukan, bahkan berhaji iya, tapi korupsi juga rajin. Nah, seperti itu. Nah, untuk kita ya, untuk umat muslim, untuk memilih kaya atau tidak itu adalah sebuah pilihan hidup. Karena itu, kalau saya ditanya apakah kaya itu takdir, itu biarlah menjadi urusan Allah. Tapi yang penting kita adalah fokus untuk ikhtiar. Nah, kemudian apa sih tips kaya gitu ya? Sebenarnya kalau dibilang tips untuk menjadi kaya itu, yang pertama itu saya akan bilang bahwa kita harus yakin kepada Allah. Karena bagaimanapun kita itu diciptakan oleh Allah dan kita sudah membuat perjanjian dengan Allah sebagaimana yang kita tahu pada waktu Allah bertanya alastu birabbikum qalu bala sahidna gitu ya. Jadi pada waktu itu Allah bertanya, apakah aku Tuhanmu gitu kan, dalam surat Al-A'raf ayat 172 ya. Pada waktu itu kita sudah berkata ya engkau Tuhanku gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu Allah yang menentukan. Bahkan jatuhnya selembar daun pun itu adalah ketetapan Allah. Dan kalau kita sudah sama-sama meyakini bahwa kaya dan miskin kita itu adalah ketentuan Allah, maka yakinilah juga Allah yang menentukan apakah kita akan kaya atau miskin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita berdoa kepada Allah supaya kita dijadikan kaya. Kita minta kepada Allah, kita memohon pertolongannya kepada Allah. Masuk akal kan Bu ya kalau seperti ini ya, karena Allah yang menentukan, maka kita hanya memintanya kepada Allah agar dikayakan olehnya. Dan ini adalah tips kaya yang pertama, minta sama Allah untuk dikayakan. Lalu apakah kita meminta kaya kepada Allah itu sudah serius, sudah benar-benar maksimal doa kita? Bukan berdoa asal ucap tanpa memahami dan tanpa masuk ke hati. Karena begini, banyak orang yang mengaku sudah berdoa, padahal dia belum benar-benar berdoa, tidak sungguh-sungguh. Dan ini pernah disampaikan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah ya, yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Berdoalah kepada Allah, sedangkan kalian yakin akan dikabulkan doa kalian. Ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi kalau kita berdoa sama Allah, pastikan itu maksimal. Benar-benar gaspol ya, istilahnya kalau anak-anak sekarang, anak-anak muda zaman sekarang doanya itu gaspol, dan benar-benar kita itu harus meyakini doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Tapi ada juga orang-orang yang berkata begini, saya sudah berdoa, namun Allah belum juga mengabulkan doa saya, gitu ya. Hati-hati berkata seperti itu, karena bisa jadi justru perkataan seperti itulah yang menyebabkan doa kita itu tidak terkabulkan. Dan hal ini sama seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis. Dan salah seorang dari kalian akan dikabulkan selagi ia tidak buru-buru. Yakni jika ia berkata, aku telah berdoa kepada Tuhanku, tapi doaku tidak dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dari hal ini, kita harus meyakini bahwa pada waktu kita berdoa, harus yakin maksimal, kemudian kita harus memahami dan menyadari sepenuhnya Allah akan mengabulkan doa kita. Dan kapan Allah akan mengabulkan doa kita? Ya terserah Allah, kan kita hanya ikhtiar. Jadi pertolongan Allah itu memang sangat benar-benar kita harapkan dengan cara berdoa. Dan juga melakukan berbagai hal yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Apa hal-hal yang sekiranya mendatangkan pertolongan Allah? Banyak. Sekedar menyingkirkan duri di tengah jalan, memberikan minum kepada binatang yang sedang kehausan, memberikan makanan kepada kucing-kucing yang ada di jalanan, apalagi kalau misalnya kemudian kita berwakaf di jalan Allah, apalagi kemudian kalau kita memberikan wakaf untuk pendidikan itu sendiri, memelihara anak yatim itu sendiri, maka itu adalah bentuk-bentuk ikhtiar ya yang kita lakukan untuk mendatangkan pertolongan Allah. Jadi kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan itu jangan berpikir kemudian harus melakukan yang besar, tapi memang harusnya yang besar ya. Yang besar itu paling baik. Meskipun Allah mengatakan senyummu pada saudaramu itu sedekah gitu ya. Itu kita senyum itu sudah sedekah ya, dan itu membuat Allah itu juga senang gitu. Tapi sebagai muslim upayakan kita itu melakukan sesuatu yang besar untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kalau misalnya kita selama ini mungkin lah ya, kalau berwakaf atau bersedekah 2.000, 3.000, 10.000, 15.000 atau berapa ratus ribu pun ya, maka upayakan untuk mentarget diri kita bahwa setiap berapa bulan sekali sedekah saya bertambah. Target diri kita itu untuk menambah jumlah harta yang mau kita sedekahkan. Dan itu terserah kita gitu. Apakah kita kemudian ikhlas? Yang namanya ikhlas itu bukan seperti kita itu membuang kotoran ya, seperti orang membuang kotoran. Ikhlas itu berat. Tapi kalau kita tidak membiasakan, maka itu akan sulit. Dan ikhlas itu adalah saat kita benar-benar ridho terhadap apa yang kita lakukan meskipun itu berat, tapi semata-mata hanya karena Allah. Itu yang namanya ikhlas. Jadi misalnya nih ya, misalnya nih ibu-ibu nih ngeluarin uang 5 juta nih buat sedekah, berat. Iya berat gitu. Tapi saya ikhlas karena Allah. Dan awalnya berat banget, Bu. Dan itu yang saya bilang itulah ikhlas gitu. Bukan seperti kita mengeluarkan 1.000 2.000 yang kemudian kita bilang yang penting kan ikhlas gitu. Jadi konsep ikhlas itu yang harus kita rubah gitu. Bukan seperti itu, bukan seperti orang yang buang kotoran lego gitu ya, lego kemudian ikhlas itu kalau kita ngasih sesuatu kemudian lego gitu. Kayak membuang kotoran, enggak. Ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat berat kita lakukan, tapi kita meyakini itu kita lakukan karena Allah gitu. Jadi memang berat kalau untuk bisa ikhlas gitu. Kemudian pada waktu kita sudah berusaha berdoa dan kemudian kita berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang kita harapkan bisa mendatangkan pertolongan Allah, maka kita sering bertanya ya, kapan gitu ya doa saya akan dikabulkan gitu ya. Dan di sini yang penting harus kita ingat dan pahami bahwa Allah itu dalam surat Al-Baqarah itu sudah menyatakan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku.
maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi sering kita berpikir Allah itu tidak mengabulkan doa kita karena Allah menyimpan doa kita untuk nanti gitu ya. Ada orang yang berkata bahwa doanya menjadi kaya belum dikabulkan karena Allah menyimpannya di akhirat ya, karena memang ada hadis yang mengatakan tidaklah seorang muslim memanjatkan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak pula pemutusan hubungan kekerabatan, melainkan Allah akan memberinya salah satu di antara 3 hal. Doanya segera dikabulkan, akan disimpan baginya di akhirat, atau dirinya akan dijauhkan dari keburukan yang senilai dengan permohonan yang dipintanya. Lalu para sahabat berkata, kalau begitu kami akan banyak berdoa. Dan Rasulullah mengatakan menanggapi ya, Allah lebih banyak mengabulkan doa-doa kalian. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong kapan doa saya dikabulkan atau Allah menyimpan doa saya untuk di akhirat, saya katakan saya tidak mengetahuinya karena itu urusan Allah. Tapi jika kita sudah berdoa namun belum juga kaya, kemungkinan yang pertama, doa kita memang tidak dikabulkan karena kita kurang yakin, masih suka terburu-buru dan melakukan hal-hal yang menyebabkan doa kita tertolak. Kemudian yang kedua, mungkin doa kita memang dialihkan untuk hal lain seperti dijelaskan di hadis riwayat Ahmad di atas. Jadi yang penting di sini adalah selalu berbaik sangkalah kepada Allah kalau misalnya doa kita tidak dikabulkan. Jadi di sini kita harus fokus bagaimana agar doa kita dikabulkan. Masalah apakah Allah itu akan membalas doa kita di dunia akhirat, di dunia ataupun di akhirat, teruslah berdoa dengan sebaik-baiknya dan serius. Doa yang benar-benar terhunjam ke dalam hati, di tempat yang mustajab, dengan tata cara dan adab sesuai dengan tuntunan agama, dan tentu saja juga bukan hanya sesekali. Teruslah berdoa setiap hari, bahkan miliki waktu khusus untuk berdoa. Misalnya ada memilih seperti setelah sholat tahajud, ada orang-orang yang memilih mungkin setelah sholat isya, atau mungkin pada hari Senin Kamis, pada waktu berpuasa sunnah, itu ya monggo gitu. Dan teruslah berdoa dan tingkatkan cara berdoa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan berdoa kita itu bukan sekedar untuk kaya ya, tapi lebih dari itu. Berdoa agar kita bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan umat, tidak untuk diri sendiri. Minta kepada Allah agar kaya dengan rezeki halal, kaya dengan penuh barokah, dan agar kekayaan itu membawa kebaikan bagi kita, bagi orang lain, dan tentu kebaikan bagi agama, serta kekayaan yang membawa kita ke surganya. Insya Allah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, ikhtiar. Allah yang menentukan kita kaya atau tidak. Tetapi Allah juga yang memerintahkan kita ya untuk berikhtiar. Sebagai sunatullah kita menjemput kekayaan yang diberikan Allah. Masalahnya banyak orang-orang yang merasa sudah ikhtiar maksimal, padahal belum merasa maksimal, padahal belum berusaha maksimal maksud saya. Jadi kita itu sudah merasa, aduh aku sudah maksimal nih, aku sudah apa ya, sudah banting tulang nih, aku sudah bikin, kalau kata orang Jawa itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu ya. Nah kita itu sudah berusaha ikhtiar maksimal gitu. Tapi masalahnya kadang-kala kita nggak tahu kalau kita itu belum berusaha maksimal gitu. Nah jadi ini yang memang harus kita perbaiki ya, perbaiki. Apa sih yang bisa kita lakukan? Misalnya kayak seperti ibu rumah tangga ya. Kalau misalnya saya sudah dapat gaji nih, apa ya, uang bulanan dari suami gitu. Tapi saya masih ingin mendapatkan kekayaan lain tuh, sumber kekayaan yang lain. Bagaimana caranya gitu? Nah, salah satunya adalah kita itu bergabung mungkin dengan komunitas, di mana komunitas itu mengajarkan kita bisnis, kemudian kita melakukan bisnis-bisnis yang dengan bisnis itu kita itu bisa mendapatkan sumber penghasilan yang lain, dan dengan sumber penghasilan yang lain itu kita banyak melakukan sedekah, di mana dengan sedekah itu akan menghasilkan lebih banyak lagi seperti janji Allah itu sendiri ya. Jadi memang di sini itu kita itu harus punya mindset bahwa kita kalau ingin kaya maka kita harus ikhtiar maksimal.
Dan untuk ikhtiar maksimal itu, maka kita juga harus ada jalannya. Harus ada jalannya, harus ada metodenya gitu. Dan juga apa yang mau kita lakukan gitu ya. Kita hari ini kalau kita berada di SDI ya, kalau hari ini kita berada di SDI itu sebenarnya adalah salah satu bentuk ikhtiar kita ya. Karena dengan berada di SDI itu sebenarnya banyak teman-teman yang mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Banyak teman-teman yang dulunya punya cita-cita untuk bikin rumah tahfidz, belum tercapai, tapi saat bergabung dengan SDI bisa tercapai. Ada teman-teman yang istilahnya terlilit hutang yang luar biasa besar, ternyata bergabung dengan SDI itu hutang-hutangnya dapat terlunasi. Dan semuanya dengan pertolongan Allah, dengan wasilah buku-buku sirah itu sendiri. Nah, apa yang harus kita lakukan memang di sini adalah kalau kita ingin menjadi kaya, maka ikhtiarlah. Ikhtiar yang paling bisa kita lakukan. Dan kenapa di SDI menjadi salah satu cara gitu ya? Karena dengan di SDI itu kita itu melakukan ikhtiarnya dengan cara menyampaikan cerita tentang Rasulullah, kebaikan Rasulullah, perjuangan Rasulullah, dan kemudian kita juga belajar banyak hal untuk menjadikan diri kita semakin cinta kepada Rasulullah, dan kemudian berusaha untuk menghadirkan Rasulullah itu di dalam kehidupan keluarga kita sendiri, dan juga untuk menghadirkan Rasulullah itu di dalam keluarga umat muslim lainnya gitu. Jadi memang di sini kita harus punya tekad yang kuat ya, dan juga harus tawakal gitu ya kalau misalnya memang kita sudah berniat pada suatu bisnis gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya punya tekad tapi nggak tawakal, ya sama aja gitu ya, nggak akan harmonis jalannya. Nah, tekad dan tawakal itu sebenarnya amalan hati. Namun akan sangat mempengaruhi ikhtiar kita. Kalau misalnya tekad kita nggak kuat dan tawakal kita juga tidak kuat, maka itu akan menyulitkan kita juga. Karena itu saya bilang, dengan kita berada di SDI, itu apakah bisa menjadi jalan kaya? Iya. Dan itu sudah dibuktikan oleh saya sendiri, oleh teman-teman saya yang memang sudah berada di SDI lama. Jadi contohnya itu nggak jauh-jauh ya Bu, tapi saya sendiri dan juga teman-teman saya yang ada di SDI, kami mendapatkan reward-reward yang sangat luar biasa. Bahkan tahun ini nggak apa-apa ya saya bilang ya, tahun ini reward saya adalah 2 paket umroh yang kalau itu diuangkan sebesar 70 juta, alhamdulillah. Dan itu belum ditambah dengan komisi-komisi yang saya hasilkan pada waktu saya melakukan penjualan secara personal, baik kepada teman-teman saya, kepada klien saya, dan juga ada bonus-bonus lainnya yang memang itu menjadi hak kita ya pada waktu kita bergabung dalam bisnis SDI itu sendiri. Lalu apa sih yang harus kita lakukan gitu dengan bergabung menjadi bisnis SDI? Ya saya akan berusaha sekuat tenaga gitu. Saya akan berupaya sekuat tenaga untuk sharing, untuk menyampaikan kepada orang-orang agar menjadikan buku-buku SDI itu menjadi bagian dari pendidikan keluarga. Semakin banyak buku-buku SDI itu hadir dalam keluarga kita, maka akan semakin banyak pula keluarga yang mengenal Rasulullah gitu. Hari ini kita tidak boleh kalah pada orang-orang yang berjualan miras, pada orang-orang yang berjualan narkoba, kemudian pada orang-orang yang berjualan video porno, ataupun pada orang-orang yang berjualan barang-barang jelek gitu ya, barang-barang jelek lainnya. Selama ini kalau kita di SDI itu sering mendapatkan perkataan begini, katanya siar gitu ya, katanya siar, tapi kok ujung-ujungnya jualan gitu kan. Ibu jangan salah, yang namanya siar itu macam-macam. Kalau kita
berjualan buku Sigma, kalau kita nggak berjualan buku Siroh, maka bagaimana Siroh itu akan dikenal oleh keluarga-keluarga di Indonesia, bagaimana Siroh itu akan sampai di keluarga-keluarga Indonesia gitu. Padahal keluarga di Indonesia itu sudah dibombardir dengan apa? Dengan game online, dengan film-film porno, dengan narkoba, dengan miras gitu. Dan jangan salah bahwa saat kita menjual buku-buku SDI itu sendiri, di situ ada dana yang memang kita pakai untuk perjuangan itu sendiri. Karena saya sudah bilang, yang namanya dakwah itu tetap butuh harta. Bahkan Rasulullah berperang juga butuh harta gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang bergabung di SDI nanti ada dengar kata-kata, katanya siar, tapi ujung-ujungnya jualan, ya nggak apa-apa. Rasulullah juga dulu pedagang kok, Abdurrahman bin Auf juga pedagang, Abu Bakar juga pedagang, kemudian Umar bin Khattab juga pedagang, Utsman bin Affan juga pedagang. Apa yang salah dengan berdagang gitu? Apalagi kalau berdagangnya itu baik-baik yang dibuat, bahkan perdagangan yang kita lakukan itu semakin mendekatkan kita kepada Allah, kenapa tidak dilakukan gitu kan? Dan mungkin ada yang bertanya juga gitu ya, apakah ada amalan untuk menjadi kaya gitu ya? Selama ini kalau kita lihat masyarakat Indonesia itu paling senang ya, baca zikir tertentu, kemudian membaca surah tertentu gitu ya, agar ini bisa mendatangkan rezeki ya gitu kan. Nah, selama itu dicontohkan dan diperintahkan atau ada dalilnya, silakan. Namun jika tidak ada, lupakan saja. Jadi jangan mengada-ngada untuk urusan agama. Karena bagaimanapun untuk amalan-amalan yang menjadikan kaya itu ya dua hal di atas, yaitu semua amalan yang menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah dan juga amalan-amalan lahiriah berupa ikhtiar maksimal dan kerja keras. Kemudian ada yang mengatakan begini, ada kalau saya misalnya berzikir kalimat tertentu sekian kali kita akan kaya gitu ya. Mungkin saja hal itu terjadi gitu. Tapi bukan kalimat zikir itu yang membuat kaya. Ini yang penting kita pahami bahwa Allah yang mengabulkan doa kita sehingga kita sibuk berzikir. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa yang disibukkan berzikir kepadaku daripada meminta kepadaku, maka aku akan memberinya lebih dari yang biasa diminta oleh para peminta. Itu adalah hadis riwayat Bukhari dan itu adalah hadis sahih gitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan juga adalah bukalah pintu-pintu pembuka rezeki. Pintu-pintu pembuka rezeki itu apa saja gitu loh. Yang pertama adalah miliki ilmu menjadi kaya. Imam Syafi'i itu pernah berkata, barang siapa menginginkan sukses dunia, hendaklah diraihnya dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki sukses akhirat, hendaklah diraihnya dengan ilmu. Jadi barang siapa ingin sukses dunia akhirat, hendaklah diraihnya dengan ilmu. Nah, kalau kita sudah ikhtiar maksimal, kemudian sudah berdoa maksimal, dan juga sudah memiliki ilmu menjadi kaya, maka di sini kita harus tawakal kepada Allah gitu ya, untuk kita bisa menjadi kaya gitu. Dan penting dipahami, mencari ilmu itu seumur hidup. Bahkan kita itu dianjurkan sebenarnya ya, dalam 1 minggu itu minimal lah ya, minimal baca 1 buku. Minimal dalam 1 minggu itu kita menyelesaikan 2-3 buku seperti itu. Tapi kalau nggak bisa ya 1 bulan lah ya 1 buku gitu ya. Kalau misalnya memang kita nggak bisa, karena memang salah satu pembuka pintu rezeki itu adalah ilmu. Kemudian yang kedua adalah untuk membuka pintu rezeki kita, doakan saudara kita menjadi kaya tanpa sepengetahuannya. Karena Abu Darda ya pada waktu itu mendengar Rasulullah bersabda, tiada seorang muslim yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya kecuali malaikat berkata, dan untuk kamu pula seperti itu. Jadi teman-teman, saran saya adalah sering-seringlah berdoa untuk teman-teman kita, sering-seringlah berdoa untuk saudara-saudara kita. Saya itu sering berdoa agar para leader saya itu bisa mendapatkan promo umroh semuanya gitu. Dan agar para marketing saya yang bergabung di Sigma, SDI Jatim gitu, bisa mendapatkan promo terbaiknya, entah itu promo umroh, entah itu promo sepeda motor, tapi
intinya adalah mereka mendapatkan yang terbaik gitu. Dan untuk mendoakan saudara kita ini ya silakan lakukan terus-menerus gitu, atau sesekali boleh juga. Yang penting saudara kita nggak tahu bahwa kita sedang mendoakan mereka gitu. Karena memang ini hadisnya sahih ya, jadi doakan saudara kita menjadi kaya tanpa pengetahuannya. Dan kemudian perluas silaturahmi. Nah ini silaturahmi ini memang sangat luar biasa ya. Karena apa? Dengan silaturahmi kita itu bisa membentuk networking, dengan silaturahmi kita itu membuat customer semakin loyal, dan dengan silaturahmi kita barangkali mendapatkan ilmu dan kemampuan untuk menjadi kaya. Bahkan ada sebuah hadis itu yang mengatakan barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau dikenang bekas perjuangan atau jasanya, maka hendaklah ia menghubungkan silaturahim. Nah, itu adalah hadis riwayat Muslim. Kemudian yang berikutnya adalah syukuri kekayaan yang sudah kita miliki. Karena Allah sudah mengatakan, jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku untukmu, dan jika kamu kufur, maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Jadi, syukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Syukuri setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu mana yang namanya nikmat dan mana yang namanya ujian dari Allah itu. Jadi kalau misalnya kita sudah berusaha seperti itu dan kemudian kita sudah berdoa sekuat tenaga dan kemudian kita belum kaya, maka bersabarlah. Karena Allah lebih tahu ketentuan yang terbaik untuk kita. Dan ada hal yang ingin saya sampaikan terkait sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu pada waktu beliau berniaga itu ada 5 hal ya yang menjadi pondasi dalam menjalankan usahanya. Yang pertama adalah melakukan sendiri aktivitas usaha yang menopang usaha tersebut agar kita benar-benar kenal dengan bisnis kita. Jadi kalau sudah masuk di SDI, maka pelajari product knowledge-nya, kemudian kalau bisa miliki bukunya, baca, kemudian rasakan pada waktu baca siro itu apa yang terjadi dalam hidup kita gitu. Karena kalau baca siro itu luar biasa, ibu-ibu. Saya itu mendapatkan apa ya? Jadi saya kayak lahir kembali ya. Dulu pertama kali memang saya baca buku Sirah Muhammad Teladanku itu, makanya saya bilang I am falling in love gitu ya pada buku Muhammad Teladanku itu, karena memang pada waktu itu saya kayak manusia baru yang terlahir kembali setelah saya membaca perjuangan Rasulullah, setelah saya tahu bagaimana gitu Rasulullah itu berjuang untuk kita, itu sangat luar biasa, dan itu ternyata membawa perubahan yang sangat signifikan pada kehidupan saya. Bahkan pada waktu itu pada model pendidikan pengasuhan saya itu membawa perubahan yang sangat signifikan. Bahkan pada cara saya memandang kehidupan itu sendiri itu berubah. Jadi itu sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, kata fondasi dari bisnis yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah harus bertumbuh dari berbagai sisi. Bertumbuh amal, bertumbuh ilmu, bertumbuh kebaikan lainnya, dan juga termasuk bertumbuh untungnya agar semangatnya bertambah. Jadi kalau kita sudah menjalankan bisnis, maka apa yang harus kita lakukan? Perbanyak amal, perbanyak ilmu, perbanyak kebaikan, termasuk di sini nantinya kalau sudah hal-hal ini kita lakukan, maka kita juga akan bertumbuh keuntungan kita. Dan kalau kita sudah semakin banyak untung, kan kita semakin semangat ya dalam menjalankan bisnis. Dan kemudian yang ketiga adalah hargailah untung atau profit itu walaupun sedikit. Kalau sedikit kita itu sudah bisa bersyukur, maka insya Allah saat dapat banyak kita akan semakin bersyukur. Kemudian yang keempat adalah selalu jual produk berkualitas. Buku-buku SDI adalah buku-buku yang berkualitas panjang yang saya tahu ya, karena saya pecinta buku, Bapak Ibu. Saya pernah punya buku di tahun 2010 yang harganya itu seharga sepeda motor, dan waktu saya bandingkan dengan buku-buku SDI yang harganya nggak sampai separuhnya, itu ternyata memang impact-nya itu sangat luar biasa beda dalam kehidupan saya. Saya pecinta buku, saya belanja buku itu
cukup besar ya untuk belanja buku, baik itu buku-buku yang paketan maupun buku-buku kecil gitu. Jadi sampai lemari saya penuh, bahkan buku-buku itu saya bagikan gitu. Saya sangat menyukai buku gitu. Ya saya baca. Kalau sudah saya bosan, saya sudah nggak cocok dengan itu buku, biasanya saya singkirkan. Tapi kalau saya cocok dengan buku itu, saya simpan memang. Itu saya. Jadi kalau buku-buku SDI itu adalah buku yang memang berkualitas sepanjang yang saya pahami tentang buku, sepanjang yang saya ketahui ya tentang sastra itu sendiri, karena saya itu pecinta semua genre. Saya suka novel, saya suka cerita detektif, saya suka siroh, saya suka buku-buku motivasi. Itu saya suka buku-buku yang menunjang pengetahuan saya sendiri, bahkan saya belajar ilmu-ilmu yang menarik minat saya tapi bukan bidang saya, itu juga saya pelajari. Jadi kalau misalnya saya ditanya apakah buku SDI berkualitas, sangat berkualitas gitu. Kemudian yang kelima yang yang biasa dilakukan oleh pondasi bisnis yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf adalah duplikasi 4 hal yang sudah dilakukan tadi. Yang pertama, seperti lakukan sendiri aktivitas bisnis itu, kemudian bertumbuhlah dari berbagai sisi, kemudian hargailah keuntungan kita baik banyak ataupun sedikit, dan kemudian selalu menjual produk yang berkualitas. Rasulullah dulu pada waktu berdagang itu diketahui sangat berintegritas dan hanya menjual barang-barang yang berkualitas bagus. Sehingga karena itu beliau sangat disukai dan berhasil ya menjadi salah satu pedagang yang sukses sebelum mendapatkan tugas sebagai nabi dan rasul itu sendiri. Dan bahkan Rasulullah bisa memimpin kafilah dagang dari Bunda Khadijah itu dengan keuntungan yang sangat luar biasa, yang akhirnya pada waktu itu menjadikan salah satu titik ya Bunda Khadijah itu menanamkan kepercayaan dan juga akhirnya mengagumi Rasulullah. Jadi di sini ingin saya tegaskan sekali lagi bahwa untuk menjadi seorang muslim itu memang wajib kaya, karena dengan kaya kita itu bisa memberikan kebermanfaatan yang luar biasa. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Mbak Nok, dan saya serahkan kembali ruang Zoom kepada Mbak Eno. Monggo Mbak Eno. Ya, terima kasih Bu Ira atas sharingnya, Masya Allah ya. Tadi saya kepingin mengulangi kalau tahun ini Bu Ira mendapat apa tadi, reward 2 seat umroh nggih? Iya Mbak. 2 seat umroh itu kalau tidak salah sebelum itu Bu Ira pernah memimpikan mendapatkan reward 2 seat haji, betul nggih? Iya. Nah, ini teman-teman setelah mendengar sharing tadi, kemudian dengan pemaparan Bu Ira juga tentang perjalanan beliau menjadi seorang SLC dan leader di Sigma Daya Insani, ayolah ini teman-teman yang sekarang sedang menyimak kajian ini dan beberapa teman SLC baru atau mungkin yang sekarang masih belum bergabung dengan Sigma Daya Insani, malam ini adalah momen yang tepat karena biasanya kalau gabung di Sigma Daya Insani itu ada biaya registrasi sebesar 50.000. Insya Allah hari ini malam terakhir untuk pendaftaran dan free ya. Jadi teman-teman yang ingin meluaskan manfaat dan syiar lebih luas lagi tentang Sirah Nabawi dan seputar sejarah Rasulullah dan para sahabatnya, ayo hubungi pengundang masing-masing untuk bisa dibantu untuk registrasi. Atau teman-teman di sini boleh yang belum bergabung di Sigma Daya Insani, boleh ketik nama dan nomor HP, nanti akan di follow up oleh teman-teman pengundang gitu. Mulai sekarang boleh silakan. Sambil menunggu, apalagi mohon maaf ya ada backsound-nya, biasa ini anak-anak waktunya mau tidur. Iya, monggo barangkali masih ada yang mau ditanyakan tentang bertumbuh dan kaya ala Rasulullah. Silakan bisa open mic dan chat.
Kalau nggak ada, alhamdulillah berarti sudah dipahami Mbak, atau tambah bingung ya. Ada yang tanya itu Bu Ira, bagaimana cara bergabung dengan jadi SLC. Oh iya, Oh, itu ada yang bertanya. Oke. cara bergabungnya silahkan menghubungi pengundangnya yang mengajak hadir untuk acara Zoom malam ini, dan setelah itu akan dikasih linknya ya, dikasih linknya untuk diisi. Karena memang kesempatannya masih free untuk bergabung di Sigma Daya Insani. Biasanya kalau tidak ada program free recruitment, itu kita bayar 50.000. Jadi untuk hari ini masih free, insya Allah seperti itu. Tapi gabungnya malam ini ya terakhir ya, karena memang untuk ngisi linknya memang ini hari terakhir ya, karena sudah tanggal 31 Januari. Begitu, Mbak Nok. Iya betul. Monggo teman-teman, kalau ini ada yang caranya daftar gimana, langsung menghubungi pengundang masing-masing. Ada juga yang cara memperoleh buku bagaimana? Gimana Bu Ira? Sama seperti tadi, cara memperoleh bukunya bagaimana Mbak ya gitu. Saya sarankan bertanya pada pengundang ya yang ngasih link ya. Jadi biasanya teman-teman yang ngasih link itu sudah tergabung dengan Berkah Mulia ya, dengan komunitas Berkah Mulia itu sendiri, dan memang mereka rata-rata memang sudah paham lah bagaimana untuk mensiarkan buku ini. Jadi insya Allah nanti akan dibantu seperti apa ya, seperti buku apa yang mau dipilih gitu, kemudian harganya berapa gitu. Itu silahkan ya menghubungi Mbaknya, misalnya dapat nomornya dari misalnya nih dari Umi Konita, atau misalnya dari Bu Eni, atau misalnya dari Bu Hasna gitu ya, silahkan dihubungi Bu Hasnanya, karena memang yang ngasih kita link itu mereka gitu. Jadi kemudian kita nanti akan berhubungan dan bertanya kepada mereka bagaimana sih agar bisa gabung, atau bagaimana sih agar bisa punya bukunya gitu. Karena untuk memiliki buku-buku Sigma itu juga sangat apa ya, sangat dimudahkan, karena selain kita bisa beli cash, maka ada sistem arisan, ada sistem cicilan juga, seperti itu. Begitu Mbak Eno. Mbak Eno hilang ya? Iya Bu Ira, saya diminta untuk menggantikan karena Kak Eno anaknya lagi rewel. Iya Umi. Iya, teman-teman, itu tadi jawaban dari Bu Ira ya, bagaimana kalau bergabung menjadi Sigma Learning Consultant, dan bagaimana cara mendapatkan buku-bukunya juga. Kita bisa tumbuh bersama ya Bu Ira ya, tumbuh bersama di Sigma ini. Ini ada yang tanya lagi Bu Ira, apa saja sistem kerjanya? Mohon penjelasannya. Kalau sistem kerjanya sih Bun ya, kalau di Sigma itu karena kebetulan saya psikolog ya Bu ya. Jadi sebenarnya sistem kerjanya sama aja sih, kita pasang status atau kita bercerita tentang buku-buku Sigma yang kita miliki. Dari cerita-cerita itu kemudian ada yang tertarik ya, ada yang tertarik untuk mendapatkan buku itu gitu. Kemudian ya udah kita lakukan transaksi ya gitu. Jadi kalau sistem kerja sih menurut saya sih yang namanya pedagang online ya, pedagang online itu kan memang harus ini ya, banyak bercerita di medsos, kemudian promo di medsos gitu. Dan bisa juga kan sekarang ada macam-macam tuh di IG, mungkin bikin apa ya, bercerita tentang aktivitas anaknya bersama buku itu sendiri gitu. Jadi kalau sistem kerjanya sih saya bilang itu sesuai dengan style kita, dengan gaya kita gitu. Kalau saya bukan style orang yang bisa apa ya, main TikTok-an terus cerita apa gitu, itu bukan style saya sama sekali gitu. Yang bisa saya lakukan hanyalah saya ketemu sama orang, saya ngobrol tentang pengalaman saya bersama buku ini, bagaimana buku ini berpengaruh pada sistem pendidikan yang saya lakukan kepada anak-anak, kemudian apa yang saya rasakan dengan buku ini. Kemudian ya udah, kalau misalnya ternyata dia tertarik, ya udah kita tawarin untuk mendapatkan buku ini, dan kemudian setelah itu transaksinya itu nanti akan dibantu oleh tim kantor, karena kalau di Sigma itu
kita itu sebenarnya modalnya nggak ada modal apa-apa ya. Kita itu modalnya hanya promo, kemudian kita itu modalnya adalah juga sering nulis aja, sering nulis bercerita tentang pengalaman kita. Tapi kalau misalnya ada pembeli, ya udah kita tinggal ngurus tuh data-data pembelinya, mau beli buku apa, kita kasihkan nih daftar bukunya, kemudian kita kasihkan daftar harganya, kemudian kita terangkan produknya apa aja, kemudian kita pilihkan memang untuk customer itu produk apa sih yang paling sesuai yang dibutuhkan untuk customer saat ini, karena produk Sigma itu cukup banyak ya. Jadi kita itu kalau sebagai Sigma Learning Consultant ya, yang namanya consultant itu adalah bukan sekedar jualan, tapi ngasih edukasi gitu. Makanya saya tadi bilang, kita itu berjualan itu bukan semata-mata jualan kemudian dapat untung, tapi kita juga harus bisa nolong orang gitu. Kalau misalnya ternyata di rumah itu anaknya autis, anaknya speech delay, terus anaknya mungkin mengalami IQ di bawah rata-rata, misalnya kayak kondisi debil, moron gitu. Jangan disarankan kemudian, oh ini bukunya harus pakai buku ini gitu, bukunya harus pakai buku ini gitu. Enggak, kita itu kasih, oh kalau anak seperti ini, kondisinya seperti ini, sarannya pakai buku ini Bu, umur anaknya sekian, kondisinya seperti ini, oh pakai buku ini Bu gitu. Jadi kita berikan customer itu sesuai kebutuhan mereka. Jadi benar-benar mereka itu benar-benar puas gitu. Oh, sehingga pada saat mereka sudah puas dengan pelayanan kita, maka diharapkan akan repeat order, karena customer saya rata-rata begitu. Jadi saya itu ngasih buku itu berurut gitu ya. Apa sih yang dibutuhkan? Jadi contoh ini adalah seorang anak yang dulu pernah speech delay ya. Salah seorang anak yang pernah speech delay. Jadi pada waktu itu saya nyun sewu ya, saya tidak sebutkan nama, misalnya ini si anak misalnya namanya Anton misalnya ya. Pada waktu itu Mama Anton bilang, Bu Ira, buku apa ya yang cocok untuk anak saya gitu. Karena si Anton adalah anak yang speech delay, maka pada waktu itu saya menyarankan ibunya itu, pada waktu itu masih ada buku BBM ya, buku BBM kasih buku BBM gitu kan. Sudah dikasih buku BBM, akhirnya setelah itu kemampuan bicara Anton sudah semakin baik, dia sering menyapa saya juga. Saya bilang sama mamanya, Ma bisa nih si Anton dikasih cerita-cerita tentang perjuangan Rasulullah, diceritakan aja, pokoknya mama cerita aja, nggak usah minta dia macam-macam dengan cerita itu, suruh dengerin apa-apa, nggak usah, wes pokoknya cerita aja, mau dia dengerin nggak dengerin, cerita aja sudah gitu. Akhirnya itu dilakukan sama mamanya, sampai akhirnya si anak ini hari ini itu dapat amanah dari sekolah, itu masih kelas 2 SD sekarang. Jadi saya nggak nyangka juga seorang gile gitu loh, terus akhirnya menjadi seorang pembawa acara dalam setiap acara-acara sekolah, dan ngomongnya pinter banget, bahasa Inggrisnya pinter banget juga, bukan hanya bahasa Indonesianya yang pinter banget gitu, tapi bahasa Inggrisnya juga sangat pintar gitu. Padahal itu anak speech delay. Nah, setelah mamanya selesai dengan buku Muhammad Ladanku, pada waktu itu saya menyarankan untuk BPII. Saya masih ingat BPII. Setelah BPII baru saya kasih buku Science-ku untuk si anak ini gitu. Jadi mama ini beli produk bolak-balik itu sama saya karena memang beliau puas gitu. Beliau tahu, oh yang dibutuhkan si ini hari ini buku ini ya kayak gini ya gitu. Jadi nggak semata-mata kemudian saya bilang, Bu udah ini terserah Ibu bukunya apa kemudian Ibu senangnya yang mana, enggak seperti itu. Karena kalau kita itu pengen jadi penjual yang baik, maka berikan juga advice yang baik, nasihat yang baik, seperti itu. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau masalah sistem kerjanya, nanti kita hanya meminta data, kemudian customer mengisi datanya, kita masukkan kepada dashboard ya, dashboardnya kemudian sudah semuanya diurus oleh kantor, sampai kemudian customer itu menerima virtual account untuk pembayaran bukunya, dan semuanya langsung diurus oleh kantor. Seperti itu sih Bunda. Jadi kita modalnya ya hanya modal inilah ya, ketelatenan merawat customer, sharing kayak gitu. Begitu sih untuk sistem kerjanya. Dan untuk masalah target kita itu tergantung kita sendiri. Kita mau dapat reward ya kita target diri kita sendiri. Seperti misalnya dalam 1 bulan saya harus bisa nih gitu kan, jualan 3-4 buku gitu. Tapi kalau saya mau nyantai-nyantai ya udahlah, ada orang mau beli ya silakan beli, enggak ya udah gitu. Itu tergantung kita sendiri, enggak ada tuntutan.
Jadi seperti itu. Begitu Umi. Ya, luar biasa ya. Bu Ira, semakin malam semakin banyak pertanyaan ini. kita selesaikan sampai jam 9 ya, Bu ya. Iya Umi. Ini ada yang bertanya. Nah, kalau saya melihat Bu Ira, Bu Ira ini dari kalangan teman-teman kan bisa dibilang atas ke atas untuk menjual buku SDI. Pertanyaannya gimana yang hanya punya teman kalangan menengah ke bawah? Apalagi sekarang banyak buku-buku siro dari dan ini Bu, saya kepo dari dulu closing setelah berapa lama setelah daftar LS menjadi SLC? Iya. Mungkin ya yang harus dipahami, meskipun teman-teman saya banyak dari kalangan atas, ternyata tidak semudah itu juga untuk beli bukunya dari SDI. Sampai saya itu punya jargon, yang mau beli buku SDI itu hanya orang yang dapat hidayah. Karena ternyata yang beli buku SDI itu ada penjual kerupuk gitu, ada cleaning service, bahkan ada dari SD-SD yang sebenarnya SD-nya ya biasa-biasa aja, bahkan dari sekolah-sekolah yang biasa-biasa aja, bahkan dari sekolah namanya sosialita itu susah beli buku. Makanya saya bilang beli buku sirah itu kayaknya memang perlu hidayah. Itu yang sering saya sampaikan. Jadi intinya adalah jangan pernah kita takut ya karena lingkaran pertemanan kita gitu. Jangan pernah takut karena lingkaran pertemanan kita, karena rezeki Allah itu wa yarzuqu min haitsu la yahtasib gitu ya. Diturunkan dari atas sangka gitu. Bahkan boleh disurvei ya, boleh disurvei. Para pembeli buku-buku Sigma itu bukan orang-orang dari kalangan atas yang banyak juga loh, banyak juga dari kalangan bawah itu yang membeli buku-buku Sigma. Dengan cara apa? Nabung Ibu, bahkan ada ya, ini di sini kemungkinan masih ada leadernya. Ada Bu Rafika, nama leadernya itu Bu Rafika ya. Bu Rafika ini punya SLC. Beliau itu qadarullah ya, luar biasa, ujian dari Allah itu luar biasa, dengan anak-anaknya yang masih kecil, kemudian ditinggal oleh suami, dan beliau itu hanya berjualan cilok atau pentol ya, keliling ya gitu ya. Dan beliau ini saking kepinginnya beli buku BPII, beliau itu akhirnya menabung. Awalnya ikut arisan gitu, tapi lama-lama dengan arisan merasa kok nggak bisa ya, saya itu kayak masih berat kalau arisan. Akhirnya beliau ini menabung. Dan Masya Allah Bun, menabungnya itu mungkin hampir setahun ya Ibu ini ya. Dan Alhamdulillah buku BPI itu hadir di rumah beliau dan beliau itu sangat luar biasa senang gitu. Dan itu memang yang terjadi di buku SDI ya. Memang banyak sih, kalau sekarang dikatakan buku-buku di luar itu banyak ya, dengan kualitas yang juga bagus, dengan harga yang murah gitu kan, memang banyak juga. Tapi kita juga harus tahu bahwa apa sih keunggulan dari buku-buku SDI gitu. Keunggulan buku-buku SDI salah satunya adalah buku kita itu sudah audiobook, bisa dinikmati dengan digital. Kemudian secara kualitas kontennya dan juga kualitas bahannya, beberapa buku itu sangat luar biasa gitu. Nah, ini yang akhirnya membuat buku-buku kita itu mungkin harganya di atas yang lain gitu. Tapi yakinilah yang kita beli itu juga value-nya gitu, value dari buku itu. Dan buku-buku SDI itu bisa awet kok Bu, sampai berapa tahun ya. Saya punya buku Muhammad Teladanku itu mulai dari tahun 2012 insya Allah sampai hari ini masih awet, dan saya tetap falling in love gitu. Yang saya ya karena kontennya gitu, kontennya yang membuat saya masih menangis, menderai-derai ya pada waktu membaca buku itu. Saya masih menemukan banyak hal-hal yang tidak saya pahami tentang Rasulullah ya, yang membuat saya semakin rindu pada Rasulullah. Nah, hal-hal itu yang saya bilang nggak bisa diukur gitu ya, nggak bisa diukur dengan nominal gitu. Dan penting dipahami juga bahwa pada waktu kita berjualan, tugas kita itu hanyalah
menawarkan, laku nggak laku, itu urusannya Allah. Jadi tadi saya bilang ya, kita itu ikhtiar maksimal, tapi jangan lupa tawakal kepada Allah gitu. Jadi mau buku kita laku nggak laku, kita sudah berusaha ya udah lakukan gitu. Mungkin Allah nanti akan mendatangkan rezekinya dari hal yang lain gitu. Ya, yang penting kita sudah melakukan kebaikan itu sendiri, siarkan tentang Rasulullah, jangan pernah berhenti. Gitu. Intinya begitu sih Bun, kalau untuk sir itu sendiri. Dan meyakini ya, kita harus yakin ya bahwa saya bisa jual buku ini. Tapi kalau ibu nggak punya keyakinan ibu bisa jual buku itu, ya nggak akan bisa terjual Bu. Makanya saya bilang tadi kan, kalau Anda ingin kaya tapi Anda nggak yakin Anda bisa kaya, ya jangan berharap bisa kaya gitu. Karena saraf-saraf kita itu, sel-sel tubuh kita itu juga harus diinstal gitu, diinstal agar kita itu yakin dengan seyakin-yakinnya gitu bahwa hari ini saya meyakini saya bisa jual buku nih gitu. Yakini itu benar-benar dengan keyakinan yang luar biasa. Kalau misalnya Allah belum mengizinkan, ya ditunggu, berdoa, lakukan kebaikan lagi karena mungkin ada hal-hal yang tadi saya bilang yang belum memungkinkan Allah itu kasih rezekinya sama kita. Jadi seperti itu. Jadi begitu sih Umi. Ya, luar biasa ya. Bu Ira, ada waktu sisa 3 menit lagi menjelang jam 9. Ini ada satu pertanyaan lagi. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang lain ya. Ini ada satu pertanyaan dari seorang ibu yang bertanya begini. Reward yang tepat untuk anak laki usia 7 tahun apa ya? Karena jujur anak saya mau baca buku kalau diingatkan rewardnya. Salah nggak kalau menerapkan demikian? Ya nggak salah juga karena gini ya Bu ya, yang namanya anak-anak ya, namanya anak-anak itu suka hadiah. Bahkan Rasulullah, bukan hanya anak-anak ya, Rasulullah itu kan juga sering mengatakan berilah hadiah ya, karena hadiah itu menyenangkan gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk anak umur 7 tahun rewardnya apa? Rewardnya itu harus jangka panjang ya, bukan jangka pendek gitu. Jadi jangan bilang kamu kalau baca buku dapat es krim, enggak. Jadi gini, kamu kalau mau baca buku, kalau liburan nanti kita pergi ke sini gitu. Insya Allah ya kita nabung bareng gitu. Itu adalah reward jangka panjang. Atau ibu itu bisa mengatakan, kamu kalau bisa baca buku ini sampai habis, sampai selesai, nanti di akhir bulan atau entah itu 2 bulan lagi, nanti mama kasih ini kayak gitu. Itu boleh. Jadi kalau rewardnya sih tergantung ya kesukaan anak apa. Kalau misalnya anak bahagia dengan diajak piknik atau bahagia diajak untuk traveling, ya silahkan diajak. Meskipun mungkin pikniknya dekat-dekat rumah, ya nggak masalah seperti itu. Jadi seperti itu sih Mi. Untuk anak 7 tahun ya mau ngasih reward untuk baca buku ya silahkan kasih aja. Biar semangatnya juga ini ya muncul ya, dan dia itu senang adalah karena pada saat aku baca buku aku dapat hadiah dari mama gitu. Dan itu yang akan menjadi rekam jejak cintanya dia sehingga dia mendapatkan apa ya? pengalaman bahagia membaca buku itu. Jadi bukan pengalaman yang tidak menyamankan gitu. Begitu sih Umi. Halo Mi. Sebentar. Nah, Bu Ira, satu lagi nih untuk penutup dari acara ini. Tadi ada yang bertanya, gimana caranya Bu Ira dapat reward umroh katanya? Kalau untuk teman-teman SLC ya, teman-teman SLC salah satu contohnya adalah Nenek Wahyu ya, Nenek Wahyu yang kemarin dapat reward umroh. Ya Nenek Wahyu itu berusaha keras gitu untuk closing buku-buku Sigma itu dengan cara apa? Dengan cara penjualan pribadi ada, dengan cara wakaf iya juga. Jadi memang di sini itu reward itu kita peroleh kalau misalnya ada akumulasi dari poin-poin yang kita kumpulkan dari penjualan buku-buku kita. Tadi kan saya sudah bilang ya, kalau di Sigma itu target itu terletak pada diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya Nenek Wahyu sudah berazam nih saya mau dapat umroh, maka Nenek Wahyu harus mengupayakan gimana caranya dalam 1 bulan beliau itu harus bisa closing buku Sigma gitu. Jadi misalnya di sini Nenek Wahyu dapat umroh itu 50
poin ya, 50 poin atau sales unit ya. Satuan unit, 50 satuan unit poinnya ya yang ada di Sigma. Satu unit itu adalah jadi 50 unit ya, 50 unit. 50 unit ini kalau kita breakdown, satu unitnya itu berupa 4 buku BPII. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun gimana nih biar bisa dapat 50 unit. Berarti 50 unit dibagi 12. Nah, dibagi 12, nah itu yang kemudian yang berusaha kita kumpulkan dalam setiap bulan. Jadi diupayakan nih dalam 1 bulan saya bisa ngumpulin atau saya bisa jualan sekian BPII gitu. Jadi kalau 50 dibagi 12 itu kan sekitar 4, ya 4, sekian gitu. Berarti Nenek Wahyu itu harus menjual buku BPII ya dalam 1 bulan itu sekitar, kalau 1 SU-nya aja 4. 16 lebih, 17, 18. Iya, sekitar 18-20 lah ya, sekitar 18-20 gitu ya, Mi, ya, seperti itu. Jadi seperti itu sih, Bun. Jadi kalau misalnya Bunda gabung di SDI nanti diajari caranya untuk bisa dapat umroh itu gimana, diajari. Itu ada di kelas BPO nanti, Bun, secara teknisnya. Ya, sayang ya waktu sudah jam 21:02. Kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu dari Bu Ira hari ini. Yang nggak boleh kita lupakan adalah mengubah pola pikir kalau masih berpikiran bahwa kaya itu nggak penting, ya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Mudah-mudahan doa-doa yang terpanjatkan, ikhtiar-ikhtiar maksimal yang kita lakukan, Allah mudahkan kita semua untuk kaya. Dengan kaya itu akan meluaskan manfaat seluas-luasnya. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk perjuangan dakwah ini. Kita tutup, teman-teman. Terima kasih banyak, Bu Ira. Sama Umi. Kak Eno. Dan terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir malam ini. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada semuanya, dan jazakillah juga Umi dan Mbak Eno. Saya end ya untuk ininya Zoom-nya. Dan sampai bertemu besok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.